Kang Maman tadi bicara tentang Iran. Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya, tidak ngurusin hibah dan bansos. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Nggak pidato berapi-api di Indonesia. Yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Atau kita ini mencintai budaya atau jualan budaya. Kita ini mencintai Sunda atau jualan Sunda. Kan semuanya jadi komoditi. Semangat kurbana naon pamarentah teh ngorbankeun ego pamimpina tinu kabiasaan make duit APBD jeung pribadi. Ustadz izin bertanya. Itu tadi ya, kata Pak Deddy Mulyadi tadi ya. Sebenarnya siapa yang disindir oleh Pak Deddy Mulyadi? Kita bahas setelah melihat video-video yang viral ini guys ya, tentang dana APBD, APBN yang dipakai untuk kegiatan yang lainnya. Kita lanjut lagi guys. Dengan pribadi. Ustadz izin bertanya, kalau kurban menggunakan dana APBN hukumnya gimana? Saya kan termasuk penyumbang APBN. Nah, nggak beres. Nah. Ini ada yang bertanya kepada Ustadz ya, bagaimana kalau kurban itu memakai dana APBN? Apakah sah atau tidak? Kita lihat. Ayo belajar bareng. Kepada pihak pemerintah yang kami hormati dan kami muliakan, ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang berbunyi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya, wajib bagi kita mengeluarkan sedekah termasuk kurban dengan harta yang baik lagi halal. Sedangkan APBN ini diambil dari jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pajak atau pungutan paksa kepada masyarakat. Dan kalaupun tetap memaksakan diri menggunakan APBN milik negara, maka etikanya itu harus diatasnamakan masyarakat Indonesia yang nanti ditunjuk sohibul kurbannya sesuai tempat masing-masing pendistribusian hewan kurban. Jangan personal, apalagi menulis namanya besar-besar di badan hewannya. Astagfirullahaladzim. Waduh, ini yang dimaksud ya. Yang dimaksud Ustadz itu ini guys, ada tulisan nama di sapinya. Ini kalian bisa lihat sendiri tulisan namanya siapa begitu ya. Oh, ternyata kalau pakai dana APBN tetapi itu harus diatasnamakan seluruh masyarakat, bukan nama pribadi. Kita lanjut lagi ya. Untuk ibadah uang masyarakat pula dipakainya. Saya jarang membuat upacara-upacara, sudah satu kali aja setahun, Agustusan jeng kegiatan pariwisata nggak setahun sekali ya boy, geboh pada nyareka di mana duitnya. Tenang bro, kita tidak pakai APBD bro, santai, tidak merugikan anggaran negara. Wih keren nih, bener banget kata Pak Deddy Mulyadi. Tenang, santai, tanpa memakai dana APBD atau APBN. Good job Pak. Kok semewah itu? Tong ka aing nyarekana, kasihan usok make APBD tapi goreng. Aing betul make APBD tapi alus. Nah, sia. Nu make APBD di cokot batina acara nasa kitu na hungkul teu rame. Heeh, teu pada nyareka. Aing mah teu make APBD puluhan ribu jelema bagja. Kitu atuh. Ini dengan yang viral terus yang terjadi di sekarang, kebijakan pemerintah. Ini nih seru nih. Ada yang bertanya kepada Gus Kausar, apakah diperbolehkan berkurban Gus dengan dana APBN? Kita lihat tanggapan dari Gus Kausar ya. Ini murni bukan untuk mengkritik pemerintah, tapi memang murni saya nggak tahu Gus. Sebenarnya dalam pandangan syariat, apakah memang diperbolehkan berkurban dengan dana yang diambil dari APBN?
jika memang diperbolehkan, apakah juga diperbolehkan jika kurbannya diwakilkan dan dinamakan menggunakan nama presiden, Gus? Loh. Sebab uang yang diambil adalah dari APBN yang munculnya dari pajak kita, Gus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini gimana ini? Itu kayaknya sudah buahnya yang jawab itu ya, karena sebetulnya melakukan kalau itu pertanyaan yang kedua gitu, sebetulnya itu kan yang menjawab buahnya sudah itu, sama bisa lihat itu, aku sudah seliwakan ini urusannya saya lebih menekankan pada begini, bukan masalah boleh tidak boleh, tapi ini masalah takdimul aham fal aham, bahwa hampir semua kitab-kitab kita itu ada saja yang membolehkan itu, tapi lebih kepada takdimul aham fal aham. Sebetulnya apakah dalam situasi kita hari ini itu adalah yang paling penting untuk dilakukan pemerintah? Ya hanya itu saja. Lebih kepada apakah itu yang paling urgent untuk kemudian dilakukan oleh pemerintah. Dan ya Lama ini jawabnya. orang mungkin akan bertanya bahwa kalau kemudian menggunakan nama presiden atau menggunakan nama siapapun, bupati misalnya, kepala daerah misalnya, padahal diambil dari APBD misalnya begitu, ya kan? Atau apa? Gimana nih guys jawabannya? Menggunakan APBD, nama ini masalahnya di nama. Mungkin bayangannya adalah sebetulnya ini dari pemerintah untuk kita, tapi supaya itu ngomongnya gampang, ya pemimpin tertinggi yang disebut, dan ini memang keputusan pemimpin tertinggi. Dan kalau kemudian para teman-teman yang memperbolehkan itu menganggap dari awal itu boleh, maka namanya siapa saja sebagai wakil daripada pemerintah ya tetap hukumnya ikut boleh, menjadi boleh. Tapi ini kan kadang-kadang gini Pak, kita ini nggak lagi sedang bahas boleh atau tidak, tapi perlu atau paling harus segera dilakukan atau harus dilakukan atau tidak, karena hanya masalah itu dengan dana sekian besar. Nah aku ya cocok-cocok aja untuk aku. Tapi saya juga harus tetap ngomong bahwa debatable kalau terkait masalah ini yang paling urgent untuk dilakukan pemerintah, atau ini yang paling masalah dilakukan oleh pemerintah hari ini, begitu ya. Hanya itu saja. Kalau masalah nama itu kan hanya paling enak untuk mewakili pemerintah, ya paling ujung. Misalnya di Kabupaten Kediri misalnya disebut Kabak, ya kita ya pelongo-pelongo, Kabak ki sapa, kenal apa, aku kan mesti ngono, paham ya? Yang diberi juga bingung gitu loh. Menteri kita itu loh, menteri siapa yang kita kenal paling Mas Bahlil. Kita siapa? Ya pasti kita kenal, kita tahu, tapi kalau beliaunya nggak mungkin tahu. Kita rakyat kecil, nggak ngerti dia. Mangan turah-turah saiki apa meneh nek program MBG. Jadi ini artinya makan berlebih sekarang, apalagi ada program MBG begitu, kata Pak Anwar Zaid. Lanjut lagi ya. Mulane kae kadang-kadang bocah-bocah ning sekolahan kae digawe MBG kae ora dipangan no. Perkara apa? Lah enak panganane dhewe ning omah kok timbangane sing dikemasi MBG kuwi. Ini katanya Kiai Haji Anwar Zaid, anak-anak itu tidak mau makan MBG di sekolahan. Kenapa? Karena makanan di rumah itu lebih enak, masakan ibunya lebih enak, begitu ya katanya. Lah kok ora dipangan to le? Ora enak panganane buke ning omah. Ya soal Kenapa nggak dimakan? Nggak enak karena enak masakan ibu di rumah katanya. le yo kenemenen leh nyunati.
Lah wong anggarane semono kok meng dadi panganan model kaya ngono kuwi. Jeruk amine. Lho, kae karepe programe ya apik kae. Ning sing nangani karo carane ngelola niku enten sing kurang pas. Ya ana sing apik, tapi ketoke kok akeh sing ora apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo dikelola bareng-bareng sing apik. Wonge sing nangani kudu apik, lek ngelola carane ya kudu apik supaya hasile apik. Ringkese wong saiki ku ora kurangan panganan kok. Ning pengajiane karo mangan kok lek kae gudung coklat kae. Ndak kene petentengan ceramah kok kono. Ayo ngragas. Nah, begitu ya kiranya. Jadi di mana tadi ada kata-kata Pak KDM, kalau beliau itu mengadakan acara itu tidak terus-terusan. Jadi ada acara Agustusan, itu pun juga tidak memakai dana APBN ataupun APBD guys. Jadi itu murni dari uangnya Pak Deddy Mulyadi sendiri. Ada juga yang bilang tadi bahwa kata Ustadz, salah satu Ustadz tadi bilang kalau memakai dana APBN itu boleh saja asalkan diatasnamakan oleh masyarakat bukan nama pribadi. Dan juga ada salah satu dari Ustadz yang lain mengatakan ini bukan masalah boleh atau tidak boleh. Jadi ini masalahnya harus dilakukan atau tidak, begitu ya. Jadi sah-sah saja kalau memakai yang lebih tinggi, contohnya ya pemerintah, begitu boleh saja. Kalau tanggapan kalian bagaimana guys? Boleh atau tidak memakai dana APBN? Ya, seperti itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan tombol loncengnya supaya mengetahui kabar berita terbaru dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya.